Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran online bersama Bu Pira. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu anak-anak, membaca basmalah agar pembelajaran kita hari ini dapat dengan mudah kalian pahami dan dapat membawa manfaat serta berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan Bu Guru sampaikan hari ini adalah tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, mata pelajaran IPA. Materi IPA yang akan Bu Guru sampaikan hari ini adalah tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dan pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran IPA pada hari ini yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari secara perinci. Potensi sumber daya alam atau SDA yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sungguh besar. Potensi SDA harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia hingga generasi mendatang. Oleh karena itu, SDA harus digunakan seefisien mungkin agar generasi mendatang masih dapat menikmati sumber daya alam tersebut. Pemanfaatan yang berlebihan saat ini dapat berakibat buruk bagi generasi mendatang. Pengambilan yang tidak terkendali dapat menyebabkan sumber daya alam akan habis ataupun mengalami kepunahan. Contoh paling sederhana adalah kayu. Kayu merupakan bahan dasar pembuatan kertas. Kayu juga digunakan untuk bahan bangunan, kerajinan mebel, dan berbagai peralatan rumah tangga. Kayu diperoleh dengan menebang pohon di hutan. Semakin tinggi kebutuhan kayu, semakin banyak pohon yang ditebang. Penebangan pohon yang tidak terkendali mengakibatkan pohon di hutan akan habis sehingga hutan menjadi rusak dan gundul. Pembabatan hutan menjadikan beberapa jenis tumbuhan langka menjadi mati, hilang, dan punah. Hutan gundul akan mengakibatkan satwa liar kehilangan habitat hidup mereka untuk mencari makan dan tempat tinggal. Satwa liar tidak akan dapat memperoleh sumber makanan sehingga banyak satwa liar akan mati kelaparan. Akibatnya hewan-hewan juga dapat mengalami kepunahan. Berkurangnya pohon karena ditebang secara liar dapat kalian saksikan pada gambar kenampakan hutan di Pulau Kalimantan pada video pembelajaran. Warna hitam menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang mengalami kegundulan. Berdasarkan gambar hutan tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Pada tahun 1985, sebagian kecil wilayah hutan di Kalimantan yang mengalami kegundulan. Pada tahun 2000, beberapa wilayah hutan di Kalimantan sudah mulai gundul. Pada tahun 2005, wilayah hutan di Kalimantan yang gundul semakin bertambah. Pada tahun 2010, wilayah hutan gundul di Kalimantan semakin meluas dan diperkirakan pada tahun 2020
Wilayah hutan gundul di Kalimantan diprediksi semakin luas dan rusak parah. Bahkan mungkin semakin parah atau semakin rusak pada tahun-tahun berikutnya. Kerusakan parah hutan menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Kerusakan ini memicu terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Banjir dan tanah longsor terjadi pada musim hujan, sedangkan kekeringan terjadi pada musim kemarau. Hutan gundul tidak akan mampu menahan dan menyerap air hujan. Air hujan yang turun sebagian besar menjadi aliran permukaan. Air ini akan mengalir dan mengumpul di tempat rendah sehingga menyebabkan banjir. Tidak adanya pohon menjadikan tanah di pegunungan lebih labil karena tidak ada perakaran yang mengikat tanah. Ketika curah hujan tinggi, aliran air menggerus tanah dan memicu pergerakan tanah yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Sedikitnya air hujan yang tertahan dan disimpan dalam tanah mengakibatkan cadangan air hanya sedikit. Air di sungai dan waduk akan cepat menyusut karena cadangan air sedikit. Akibatnya pada musim kemarau akan terjadi bencana kekeringan. Oleh karena itu, hutan perlu kita jaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan harus secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Penebangan hutan harus dilakukan dengan bijaksana dengan menerapkan sistem tebang pilih. Pohon yang ditebang telah berumur tua dengan ukuran tertentu. Setelah menebang pohon harus diganti dengan menanam bibit pohon baru. Dalam pengambilan dan pengelolaan sumber daya alam hutan harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi hutan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan alam. Selain hutan, sumber daya alam yang harus dimanfaatkan dengan baik yaitu sumber daya alam perikanan dan sumber daya alam bahan tambang. Pengambilan sumber daya perikanan yang tidak terkendali akan mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, punahnya beberapa jenis ikan, dan timbulnya pencemaran lingkungan perairan laut. Pengambilan sumber daya tambang yang tidak terkendali akan mengakibatkan habisnya bahan tambang, meningkatkan potensi tanah longsor, meninggalkan lubang-lubang bekas galian tambang yang berbahaya, serta menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga ekosistem sekitar tambang akan terganggu. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam sektor perikanan dan pertambangan harus dilakukan secara terencana dan bijaksana untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Anak-anak, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam akan dihasilkan limbah. Limbah merupakan sisa atau buangan yang dihasilkan baik dari proses produksi maupun kegiatan rumah tangga. Limbah sudah tidak digunakan lagi. Limbah terbagi menjadi limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dibuang ke lingkungan sebagai sampah. Contoh limbah padat yaitu plastik, botol, kaleng, kain, kaca, dan potongan kayu. Contoh limbah cair yaitu air bekas cucian pakaian, air bekas mencuci beras, dan limbah cair pabrik. Dalam kegiatan rumah tangga, limbah dapat berupa barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Barang-barang bekas yang dibuang ke lingkungan dapat mengakibatkan keseimbangan alam terganggu. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan limbah atau sampah agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Secara umum, penanganan sampah dilakukan dengan prinsip 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, dan refire. 5R yang pertama yaitu reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Semakin banyak kita menggunakan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Dengan mengurangi penggunaan barang, sampah yang dihasilkan menjadi berkurang. Contohnya, mengurangi penggunaan kertas tisu dan menggantikannya dengan sapu tangan. 5R yang kedua adalah reuse.
Reuse adalah memakai kembali barang-barang yang telah digunakan. Hindari menggunakan barang yang sekali pakai. Barang sekali pakai tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Contohnya menggunakan kembali baju-baju kakak kalian yang sudah tidak dikenakan lagi. 5R yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan. Contohnya membuat pot tanaman dari ember bekas atau ember bekas cat dan botol minuman. 5R yang keempat adalah replace. Replace adalah mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali atau tahan lama. Selain itu dapat juga mengganti barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang ramah lingkungan. Contohnya mengganti kantong plastik dengan keranjang sebagai tempat barang belanjaan saat berbelanja. Dan 5R yang terakhir, yang kelima adalah repair, adalah memperbaiki barang-barang rusak agar dapat digunakan kembali. Dengan demikian kita tidak perlu memberi barang baru lagi. Contoh sepatu yang sobek, kalian lem lagi sehingga tidak perlu membeli sepatu baru. Dari uraian Bu Guru tersebut, salah satu cara mengolah sampah adalah dengan mendaur ulang. Sampah atau barang bekas diolah menjadi produk lain yang memiliki manfaat. Contohnya, mengolah barang bekas menjadi aneka jenis kerajinan seperti kotak tisu, gantungan kunci, dan kalung imitasi. Cara ini dapat meningkatkan nilai jual suatu barang. Sampah atau barang bekas akan bernilai lebih tinggi setelah berubah menjadi bentuk barang baru. Contohnya, boneka kain lebih mahal daripada harga bahan yang berupa kain perca. Oleh karena itu, memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kalian. Olahlah barang bekas tersebut menjadi barang baru sesuai kreativitas kalian. Semakin banyak barang bekas yang diolah menjadi barang baru, sampah yang dibuang akan semakin sedikit. Lingkungan pun menjadi sehat karena tidak tercemar oleh sampah dan limbah. Dengan begitu, kalian telah turut menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Anak-anak, bagaimana penjelasan Bu Guru tadi tentang dampak dari pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam? Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan yang paling penting dapat kalian praktekkan di rumah dengan cara mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih bernilai, sehingga kalian telah ikut serta dalam menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam lingkungan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Ingat anak-anak, selama di rumah jangan lupa sholat 5 waktu, patuh kepada orang tua, selalu membantu pekerjaan orang tua, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Dan tetap jaga kesehatan dengan melaksanakan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.